Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Zikri Bulani Robi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional yang membahas tentang menepi di negara tetangga lonjakan pengungsi Rohingya di Indonesia. Makalah ini membahas fenomena tentang pengungsi etnis Rohingya yang semakin sering memasuki wilayah Indonesia, terutama mulai pantai barat Aceh. Dan kondisi ini menjadi perhatian serius karena bukan hanya menyangkut aspek kemanusiaan, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, hukum, dan stabilitas dalam negeri. Kita langsung masuk ke dalam isi dari makalah ini, yaitu krisis penghuni Rohingya. Etnis Rohingya merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah Rakhine, sebuah daerah yang terletak di pesisir barat Myanmar. Wilayah ini sebelumnya dikenal dengan nama Arakan, namun pada tahun 1989 pemerintah junta militer mengganti menjadi Rakhine sebagai simbol bahwa daerah tersebut dihuni oleh kelompok penganut agama Buddha. Padahal keberadaan etnis Rohingya di kawasan ini telah berlangsung jauh sebelum masa kolonial Inggris. Secara historis, Rohingya telah memeluk agama Islam sejak masa kerajaan Arakan di bawah kekuasaan dinasti Merauk yang dipengaruhi oleh pedagang Muslim dari Arab, India, dan Persia. Saat Perang Dunia Kedua berlangsung, kekuasaan Inggris atas Arakan melemah dan wilayah tersebut diduduki oleh Jepang yang sedang memperluas pengaruh di Asia Tenggara. Dalam masa kekosongan kekuasaan tersebut, konflik antara kelompok ini muncul baik dari kalangan Muslim maupun pengaruh agama Buddha di Myanmar yang saling menyerang demi menguasai wilayah tersebut. Situasi ini penuh kekerasan yang membuat banyak warga Rohingya mencari perlindungan dari Inggris, bahkan menawarkan bantuan sebagai informasi bagi pihak sekutu. Namun ketika Jepang mengetahui tindakan tersebut, mereka merespon dengan brutal, melakukan penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan terhadap warga Rohingya. Akibatnya, puluhan ribu dari mereka terpaksa kembali melarikan diri ke wilayah Bengali. Kemudian kita masuk ke isi yang berikutnya, yaitu alasan Indonesia menjadi negara tujuan pengungsi Rohingya ini, bahwa Indonesia bukan negara tujuan utama, tetapi menjadi salah satu lokasi transit penting bagi pengungsi Rohingya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu letak geografis Indonesia yang strategis di antara Asia dan Australia, serta perbatasan laut dengan Laut Andaman menjadikan wilayah seperti Aceh sangat mungkin dijangkau oleh kapal-kapal pengungsi. Karakter maritim Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjang memudahkan pengungsi untuk mendarat di wilayah perairan Indonesia. Faktor kemanusiaan dan budaya toleransi juga berperan besar. Indonesia menjunjung tinggi asas kemanusiaan yang adil dan beradab yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, sehingga walaupun tidak memiliki perjanjian internasional secara formal, Indonesia tetap membuka ruang kemanusiaan bagi para pengungsi. Selain itu, kekosongannya regulasi hukum yang tegas mengenai penanganan pengungsi membuat Indonesia menjadi negara yang relatif terbuka. Kemudian yang kedua, faktor yang memicu lonjakan pengungsi Rohingya di Indonesia. Sejak akhir 2022 hingga awal 2024, jumlah pengungsi Rohingya yang mendarat di Indonesia meningkat sangat drastis. Beberapa penyebabnya yaitu yang seperti saya sebutkan di awal, mengenai kekerasan sistematis yang ada di Rakhine yang menargetkan etnis Rohingya dalam bentuk pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Kemudian penolakan dan pengetatan di negara lain seperti Bangladesh, Malaysia membuat pengungsi mencari rute alternatif, yaitu di Indonesia. Kemampuan logistik kelompok pengungsi yang lebih tinggi, seperti bantuan dan sindikat penyeludupan manusia, menyebabkan lebih banyak kapal bisa berlayar ke Indonesia. Kelelahan masyarakat Rohingya terhadap kehidupan di kampung pengungsian Bangladesh yang sangat padat, tidak manusiawi, dan tanpa kejelasan status jangka panjang, itu yang membuat mereka melakukan transit di negara kita, di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, kebijakan dan respon pemerintah Indonesia. Meskipun belum ada kerangka hukum yang tertangkap atau yang lengkap, Indonesia telah mengambil berbagai langkah melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yaitu tentang menegaskan bahwa lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kemenkom, Polham, Polhukam,
dan lain sebagainya untuk menangani pengungsi-pengungsi tersebut. Indonesia secara aktif bekerjasama dengan ASEAN dan komunitas internasional untuk mendorong solusi damai dan repatriasi sukarela ke Myanmar. Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah lainnya melalui diplomat bilateral dan peran aktif di ASEAN. Kemudian yang keempat, perubahan status menjadi isu nasional. Awalnya, krisis pengungsi Rohingya dianggap sebagai masalah kemanusiaan yang bersifat lokal, terbatas di wilayah Aceh. Namun, lonjakan jumlah pengungsi dari puluhan menjadi ribuan orang dalam waktu singkat mengakibatkan tekanan besar pada pemerintahan daerah dan masyarakat lokal. Aksi penolakan ini dari warga Aceh, termasuk mahasiswa, itu menunjukkan bahwa masyarakat merasa kewalahan menghadapi kondisi ini. Pemerintah pusat kemudian menetapkan bahwa ini bukan lagi isu daerah, melainkan isu nasional yang harus ditangani secara terkoordinasi antar kementerian dan lembaga. Waktu itu Presiden Joko Widodo sendiri secara langsung memerintahkan Menko Polhukam untuk menangani masalah ini secara lintas sektoral. Kemudian yang 5, tantangan Indonesia dalam penanganan pengungsi. Ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia, yaitu salah satunya ketiadaan regulasi hukum yang lengkap membuat penanganan pengungsi masih bersifat sementara, keterbatasan fasilitas penampungan dan logistik, tekanan sosial dari masyarakat lokal, termasuk resistensi terhadap keberadaan pengungsi tersebut, kemudian ancaman perdagangan manusia dan penyelundupan, dan yang terakhir, kurangnya mekanisme regional yang efektif dalam menyelesaikan krisis. Karena ASEAN masih terikat pada prinsip non-intervensi. Meskipun Indonesia sudah mencoba mendorong peran aktif melalui forum seperti AIGHR dan AHA Center. Kemudian sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat krusial dalam isu pengungsi Rohingya. Meskipun bukan tujuan utama, Indonesia menjadi tempat persinggahan karena faktor geografis tadi, kemanusiaan, dan hukum yang belum sepenuhnya kuat. Krisis ini semakin kompleks karena peningkatnya jumlah pengungsi dan keterbatasan sumber daya pemerintahan, sehingga perlu penanganan komprehensif dan tidak hanya di tingkat nasional tetapi di tingkat ASEAN. Demikian yang dapat saya sampaikan, beberapa paparan yang sedikit singkat, semoga menjadi pemahaman dan pengetahuan untuk kita semua, dan terima kasih untuk perhatian dari ibu dosen dan teman-teman. Saya akhiri, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.